السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالتقوى ورفع درجاتنا بالعلم والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حبيب المصطفى وصفي المجتبى. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فعباد الله اتقوا الله حق التقوى فقد فاز من اتقى، كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia di muka bumi ini, Allah menginformasikan kepada para malaikat tentang rencana tersebut. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Kemudian direspon oleh para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang selalu melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami para malaikat ini senantiasa bertasbih dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu kemudian Allah menjawab bahwa sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia memang punya sifat dasar, tabiat untuk selalu melakukan kerusakan. Akan tetapi Allah tetap menciptakannya sebagai khalifah dalam rangka memakmurkan bumi ini, lalu kemudian disertai dengan petunjuk agama al-Islam, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala inilah yang diharapkan bisa mencegah manusia dari sifat dasarnya itu untuk melakukan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala di setiap zaman mengutus para nabi dan rasul membawa wahyu yang berisi petunjuk untuk menuntun umat manusia agar mereka tidak melakukan kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam ini dalam keadaan sempurna, seimbang. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Ada daratan, lautan, ada hutan, ada gunung. Semuanya punya fungsi yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dengan segala kebutuhannya. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Allah mengingatkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wahai manusia, janganlah kalian melakukan kerusakan setelah Allah menyempurnakannya, setelah Allah memperbaikinya, menciptakan dengan sempurna, dengan seimbang.
Akan tetapi jamaah rahimakumullah, karena sifat tamak manusia, sikap rakus, sifat yang melampaui batas itulah, lalu kemudian mereka melakukan berbagai macam bentuk kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan yang terbesar yang dilakukan oleh manusia adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian melakukan kerusakan moral dengan berbagai macam bentuk penyimpangan yang sesungguhnya itu adalah sifat-sifat yang bertentangan dengan hati nurani manusia, tetapi karena didominasi oleh hawa nafsunya yang senantiasa mengajak kepada keburukan, innan nafsala ammaratun bisu. Pada saat yang sama juga iblis yang sengaja dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan anak cucu Adam, menggelincirkan mereka sebagai bentuk ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat terjadinya berbagai macam kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan moral juga terjadi di mana-mana. Bukan saja di negara-negara barat yang memang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berbuat apa saja, mengikuti hawa nafsunya, tetapi juga di negeri kita, ya, yang terkenal dengan negara atau negeri atau bangsa yang religius, yang menjunjung tinggi adab dan moral, juga tidak sedikit kerusakan dalam bentuk syirik, kerusakan moral, kerusakan dalam berbagai bentuknya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, beberapa pekan ini kita juga disedihkan dengan bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, yang walaupun tidak lebih besar dibandingkan dengan tsunami Aceh, akan tetapi dampaknya lebih luas karena wilayah yang menjadi korban, wilayah yang ditimpa bencana jauh lebih luas, yang terdapat di beberapa kabupaten di 3 wilayah provinsi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bencana dalam bentuk banjir, longsor, kebakaran hutan, ya, kekeringan dan sejenisnya adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak, telah nyata al-fasad, kerusakan di muka bumi ini, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, yang diakibatkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Lalu Allah mengingatkan, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengasih kepada hambanya, tidak ingin umatnya, hambanya mengalami penderitaan, tapi dalam rangka memberikan peringatan, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah hadirkan berbagai macam musibah, bencana, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka yang melakukan kerusakan itu. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali sadar, mereka menyadari bahwa apa yang menimpa mereka itu adalah karena hawa nafsu, karena perbuatan mereka sendiri,
yang didorong oleh sifat tamak, sifat rakus, sehingga rela merusak alam demi keuntungan segelintir orang, menebang hutan secara sembarangan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, yang kemudian menimbulkan berbagai macam kerusakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin kita bertanya, kenapa musibah itu ditimpakan kepada semua masyarakat? Kenapa tidak hanya kepada orang-orang yang melakukan kerusakan saja, orang yang berdosa saja? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan satu fitnah, termasuk diantaranya adalah musibah, bencana. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Musibah, bencana, fitnah itu tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim secara khusus, tetapi akibatnya akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, perbaikan al-islah adalah merupakan tanggung jawab bersama. Karena akibatnya akan dirasakan bersama, maka pencegahannya pun juga harus dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah tentunya yang memiliki kekuatan melalui regulasi, melalui aparat hukum. Mereka punya otoritas untuk melakukan perbaikan, baik dalam bentuk pencegahan ataupun recovery. Akan tetapi kita juga, kaum muslimin, hendaknya memiliki kesadaran yang sama untuk melakukan edukasi, mengingatkan sesama umat Islam, karena yang melakukan kerusakan juga banyak dari kalangan kaum muslimin. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kerusakan, adalah perbuatan dosa. Yang dianggap dosa adalah kemaksiatan yang nyata seperti perzinahan, mabuk-mabukan, pencurian. Padahal merusak lingkungan juga adalah merupakan perbuatan dosa. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-sekali melakukan kerusakan setelah Allah menciptakan bumi ini dalam keadaan baik, dalam keadaan seimbang dan sempurna. Masyiral muslimin rahimakumullah. Begitu perhatian Islam terhadap lingkungan, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang masyhur, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu terdiri dari lebih 70 cabang. A'laha, yang tertinggi adalah kalimatu la ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan iman yang paling rendah itu adalah menjaga lingkungan, menyingkirkan duri dari jalan. Bahkan di hadis berikutnya dikatakan bahwa kebersihan adalah merupakan bagian daripada iman. Demikianlah jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, yang namanya maksiat bukan hanya perbuatan yang diharamkan secara tekstual oleh Al-Quran maupun hadis, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Begitu juga yang namanya kesalehan, bukan hanya sebatas ibadah ritual, tapi juga mencakup kebersihan, kepedulian
untuk menjaga lingkungan hidup. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau buah yang kemudian dimakan oleh manusia atau hewan kecuali itu menjadi sedekah. Maka banyaklah bersedekah dengan menanam pohon. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang juga sering kita dengar, seandainya kiamat itu sudah menjelang terjadi, kiamat akan terjadi besok, dan di tanganmu ada bibit pohon, maka tanamlah dia. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa melestarikan lingkungan adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Islam melalui firman Allah SWT dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akibat dari kerusakan lingkungan ini benar-benar membuat umat manusia menjadi menderita. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Tetapi jamaah rahimakumullah, semua itu adalah atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua, baik yang terkena musibah, bencana maupun kita yang mendapatkan beritanya setiap hari. Dan yang terpenting adalah jamaah rahimakumullah, kita melakukan edukasi kepada generasi kita agar benar-benar memberikan perhatian terhadap perbaikan dan penjagaan pelestarian lingkungan hidup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa 'anna ma'hum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.